Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Sang Rajasa Triwikrama. Dalam seri yang ke-211 ini dengan para pemain M. Abud sebagai Ken Arok, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Idris Apandi sebagai Yuda Paksa, Naryo sebagai Boja Pradata, Andi Rishadi sebagai Biku Dewa Hastu, dan pengantar cerita Asdi Suhastro. Kameswara mencoba menahan kepergian orang aneh yang bicara melalui batinnya. Dia benar-benar tidak tahu siapa orang itu. Sambil mencoba melirik ke kiri dan ke kanan, anak muda yang berasal dari pesanggaran itu berusaha menenangkan debaran hatinya. Oh, tunggu dulu. Siapa kau sebenarnya? Dan kenapa tiba-tiba aku harus menuruti keinginanmu? Sementara aku tidak tahu siapa kau. Kau tidak perlu cemas. Nanti kau juga akan tahu siapa aku. Sekarang turuti saja kehendakku. Datanglah ke utara semenanjung ini. Aku menunggumu. Banyak hal-hal yang ingin kubicarakan denganmu. Tunggu. Apakah kau Ken Arok? Jangan banyak tanya. Tidak ada waktu lagi untuk berbincang-bincang. Nah, selamat tinggal. Malam ini kau kutunggu di sana. Tunggu dulu. Kau harus mengatakan siapa kau sebenarnya. Oh, terlambat. Ya, tapi baiklah. Aku akan menemui dia sekarang. Kameswara, ada apa? Kenapa kau diam terpaku? Sepertinya ada sesuatu yang kau pikirkan. Tidak, Paman. Aku tidak memikirkan apa-apa. Maaf, Paman. Aku terpaksa meninggalkan Paman berdua. Karena ada sesuatu yang harus ku ketahui. Tentang apa? Apakah tentang kabut-kabut itu? Bukan, Paman. Ya, tetapi sedikitnya paling tidak ada hubungan dengan kekacauan yang sedang kita hadapi. Maafkan, Paman, jika aku tidak bisa menjelaskannya. Ya, baiklah. Kalau begitu, aku pergi dulu, Paman. Panji Parasu, aku harap kau tidak membuat kesulitan lagi selama aku tidak ada. Nah, aku tinggal dulu. Sebenarnya dengan Kameswara, kenapa tiba-tiba saja dia meninggalkan tempat ini? Mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa terhadapnya. Masih membentang, rembulan tua mengintip dari balik awan hitam. Sementara itu di sisi lain, Yuda Paksa, bekas Tumenggung Kediri masih melangkah menyusuri tepian teluk sisi selatan. Ombak bergulung membentur batu-batu karang, membuat suasana malam kelihatan tegang. Ketika Yuda Paksa melangkah ke bagian pantai yang berbatu, tiba-tiba saja dia terkejut ketika melihat ada seseorang yang tengah duduk di atas sebongkah batu besar. Hei, siapa orang yang duduk di atas batu itu? Seluruh tubuhnya basah. Sepertinya orang itu baru saja tenggelam di laut ini. Kisanak, siapa kau? Kenapa aku berada di tempat ini? Kenapa kau menanyakan namaku, Yuda Paksa? Apakah kau lupa kepadaku? Hei, kau kenal aku? Aneh. Padahal aku belum pernah melihat kau sebelumnya. Atau barangkali memang aku yang lupa. Kisanak, katakan siapa kau sebenarnya? Rupanya kau benar-benar sudah pikun, Yuda Paksa. Padahal usiamu belum terlalu tua. Sampai aku orang yang pernah kau kenal,
kau lupakan begitu saja. Sekarang perhatikan wajahku baik-baik. Ingat-ingatlah, kukira kau pasti akan mengenaliku. Oh iya ya. Sepertinya aku memang pernah mengenal orang ini. Tapi aku lupa di mana. Kisana, aku benar-benar lupa kepadamu. Sekarang katakan saja kalau kau memang mengenalku. Sebutkan siapa namamu, agar aku dapat mengembalikan semua ingatanku tentang kau. Baik. Tapi kukira kau tidak mungkin lupa jika kau benar-benar mengingat sebuah peristiwa yang penting dalam hidupmu. Peristiwa? Aku benar-benar lupa Kisana. Karena terlalu banyak peristiwa penting yang terjadi dalam hidupku. Katakan saja peristiwa penting apa yang pernah kau alami bersamaku. Sayang, istrimu telah pergi mendahuluimu. Seandainya dia masih hidup dan berada di sini, tentu kau akan ingat siapa aku. Oh, tunggu sebentar. Rasanya aku mulai mengenalmu. Iya, aku ingat sekarang. Kau pasti Boja Pradata. Rupanya ingatanmu harus dipancing dulu, Yudapaksa. Iya, aku memang Boja Pradata, orang yang pernah dekat dengan istrimu. Iya, iya. Sudah sekian tahun kita tidak bertemu. Aku hampir saja melupakanmu. Iya, istriku telah berhutang budi padamu. Kau begitu baik terhadapnya, sehingga menjelang kematiannya dia sempat menanyakan tentang dirimu. Dan sekarang aku tidak menyangka kalau kita akan bertemu di tempat ini. Boja Pradata, kalau aku boleh tahu, untuk apa kau datang ke tempat ini? Apa kau juga tertarik dengan benda logam itu? Kita sama-sama tahu kehebatan benda langit itu. Dan aku yakin kau juga datang kemari hanya untuk benda pusaka itu, bukan Yudapaksa? Benar. Aku memang ingin mendapatkan benda langit itu. Dan aku yakin benda itu sudah jatuh di daerah sekitar sini. Ya, aku kira juga begitu. Benda langit itu memang sudah jatuh. Tapi kenapa kau tertarik dengan benda itu, Yudapaksa? Hah? Bukankah kau mempunyai kesibukan seorang tumenggung? Apakah kau masih kurang puas? Aku bukan seorang tumenggung lagi, Boja Pradata. Kau bukan seorang tumenggung lagi? Sekarang aku menjadi seorang buronan kerajaan. Buronan kerajaan? Bagaimana itu bisa terjadi? Aku jadi tidak habis pikir. Kenapa kau jadi seorang buronan? Ceritanya cukup panjang. Kukira kau tidak perlu tahu. Yang jelas kedatanganku kemari untuk memiliki benda itu. Dengan benda itu aku bisa jadi seorang penguasa. Seorang penguasa? Iya, aku ingin menjadi seorang raja. Oh gila, keinginanmu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi raja, sementara kau tidak mempunyai pengikut sama sekali? Aku tidak perlu banyak pendukung untuk mewujudkan keinginanku. Hanya dengan memiliki benda logam itu berarti aku akan mempunyai kekuatan yang dahsyat. Dengan kekuatan itu aku akan hancurkan Baginda Kertajaya dari singgasananya. Untuk kemudian akulah yang mengambil alih kekuasaan di atas tanah Kediri. Ya, kau boleh saja mempunyai keinginan seperti itu, Yudapaksa. Setiap orang boleh menggantungkan cita-citanya setinggi langit. Tapi di samping itu, kita juga harus mempunyai perhitungan yang matang. Kita harus mengukur kekuatan diri. Kalau perhitungan saja yang dipikirkan tanpa mempunyai kekuatan, maka akan sia-sialah semuanya. Yudapaksa, akulah orang yang pertama menyaksikan jatuhnya benda langit itu. Jika kau menginginkan benda itu, ambillah di bukit itu. Tetapi kau harus tahu, benda itu memiliki kekuatan jahat. Dan aku sendiri pun tidak mampu untuk mengambilnya. Kekuatan apa sebenarnya yang menguasai benda itu? Katakan apa rintangannya?
Aku sangat penasaran sekali untuk mengambilnya. Kau harus berhadapan dengan kabut setan. Hah? Benarkah kabut setan yang menguasai benda itu? Oh, jadi kau sudah tahu dengan adanya kabut setan itu, Yudapaksa? Iya. Tapi aku tidak tahu kalau kabut-kabut itu yang menguasai. Lalu tujuanmu sendiri bagaimana? Apa untungnya menguasai benda logam itu? Yudapaksa, setiap orang ingin menjadi sakti. Tapi aku sadar dengan kekuatanku. Dan tidak mungkin dapat menguasai kabut setan itu. Kisah Balangit yang terkenal sakti dan memiliki ilmu olah kanuragan yang tinggi saja masih belum mampu menguasai kabut setan. Dan aku yakin, hingga sekarang belum ada orang yang mampu untuk mengalahkan kabut itu. Iya, kabut setan itu memang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Tapi bukan berarti tidak ada orang yang sanggup untuk mengalahkannya. Aku pernah hampir menjadi korban kabut itu. Tapi untunglah ada orang yang datang menolongku. Dia berhasil mengalahkan kabut setan itu. Aku tidak percaya kalau ada orang yang dapat mengalahkan kabut itu. Apakah tidak pernah kau bayangkan bagaimana kekuatan Kisah Balangit, Yudapaksa? Kau boleh saja tidak percaya, Bocah Pradata. Tapi aku sendiri menyaksikan kekuatan orang itu. Dia dapat menaklukkan kabut setan. Jika memang demikian, berarti harapanmu untuk memiliki benda langit itu akan menjadi sia-sia, Yudapaksa. Dan cita-cita ingin menjadi Raja Kediri hanya sekedar impian. Kenapa kau berkata begitu, Bocah Pradata? Karena sudah ada orang lain yang memiliki kekuatan di atas kekuatan kita. Dialah yang akan menguasai benda langit itu. Bukan aku atau kau. Walaupun aku tahu kau memiliki ilmu kanuragan yang tinggi, tapi aku yakin kau tidak akan mampu mengalahkan kabut itu. Ucapanmu sama saja menyinggung perasaanku, Bocah Pradata. Kenapa kau tertawa? Yudapaksa, Yudapaksa. Kau jangan tersinggung. Aku berbuat demikian tidak lebih hanya memperingatkanmu. Lebih baik camkan kata-kataku ini, Yudapaksa, sebelum kau bertindak gegabah. Jika memang kau sudah merasa siap, silakan ambil saja benda itu. Yudapaksa sebenarnya tersinggung dengan kata-kata Bocah Pradata. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain membenarkan apa yang dikatakan oleh Bocah Pradata. Yudapaksa, kenapa kau terdiam? Kau memang benar, Bocah Pradata. Tapi kau sendiri bagaimana? Apakah kau akan menyanyiakan kedatanganmu di sini? Semula aku memang merasa putus asa dan merasa sia-sia, Yudapaksa. Tapi semua sudah terlanjur. Aku harus siap menghadapi apa yang terjadi. Aku pun telah memutuskan begitu, Bocah Pradata. Bagaimana jika kita sama-sama menghadapi rintangan itu? Dan aku yakin akulah yang akan berhasil untuk mendapatkan benda langit itu. Iya, kita lihat saja nanti. Malam masih membentang dan rembulan bersinar dengan letih. Sementara Kameswara yang akan menemui seseorang di sebuah tempat sekarang sudah berada di sebuah dataran tinggi yang sunyi. Setelah beberapa saat menunggu, tiba-tiba dari arah lain muncul seseorang. Kameswara. Ken Arok, kau berada di sini? Iya, kelihatannya kau heran melihat kehadiranku. Apakah ada sesuatu yang aneh? Oh, tidak. Apakah orang yang mengajak bicara denganku lewat batin adalah kau, Ken Arok? Kenapa kau tertawa? Aku butuh jawabanmu. Kalau memang kau yang bicara, katakanlah terus terang. Dan jika bukan kau, untuk apa kau menemuiku lagi? Tenang, jangan umbar kemarahan. Yang mengajak bicara lewat batinmu memang aku. Kenapa tidak berterus terang sejak tadi? Lagi pula apa maksudmu mengajakku bicara lewat batin? Aku memang sengaja berbuat demikian. Karena aku tidak ingin pembicaraan kita diketahui orang lain. Sudahlah, Kameswara. Lupakan hal itu. Aku ingin bicara baik-baik denganmu. Baik. Lalu ada apa kau memanggilku? Sabarlah. Ayo kita duduk dulu. Bukankah kita masih bersahabat?
Aku rasa bicara dengan kepala yang dingin akan membuat pembicaraan kita lancar. Mari. Sambil mencoba menenangkan hatinya, Kameswara duduk di atas sebongkah batu. Sementara Ken Arok atau singa liar dari padang karautan hanya tersenyum melihat sikap sahabatnya itu. Sementara malam masih membentang, udara dingin tetap menyelimuti tempat itu. Namun keduanya tidak peduli, mereka tetap dalam keadaan yang sedikit kikuk. Bicaralah, apa yang ingin kau katakan? Ada dua masalah yang ingin kubicarakan denganmu. Apakah ada hubungannya denganku? Kalau tidak, untuk apa aku memanggilmu kemari? Baik, katakanlah. Pertama, aku sangat menyesal atas keterlambatanmu datang kemari. Kau lebih mementingkan dirimu di Panawijen. Padahal sudah beberapa kali aku memperingatkanmu. Karena keterlambatanmu, akhirnya banyak sekali korban yang jatuh dengan mengenaskan. Tunggu dulu. Kenapa kejadian atau peristiwa yang terjadi di sini kau sangkut pautkan dengan aku? Kata-katamu seolah-olah memojokkan aku, bahwa akulah yang harus bertanggung jawab atas peristiwa ini. Jelas, karena kau adalah bagian dari perjalananku. Dan itu tidak bisa kau pungkiri. Di samping itu, keris pusaka yang kau dapatkan dari air terjun Kambang Ayun sangat berperan sekali untuk memusnahkan kabut-kabut setan itu. Aku kira kau pun menyadari hal itu. Baik, kalau memang aku bertanggung jawab seperti apa yang kau katakan. Sekarang bagaimana dengan kau sendiri? Bukankah ilmu kanuraganmu pun sangat tinggi? Dan kau dapat memusnahkan kabut-kabut itu dengan mudah? Kabut-kabut itu sudah bukan masalahku lagi. Apa yang sudah kubebankan kepadamu adalah sudah menjadi tugasmu. Dan aku tidak boleh mencampurinya. Aku masih mempunyai masalah lain yang jauh lebih penting. Dan itu harus kau pahami. Sesaat Kameswara terdiam. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa atas keinginan Ken Arok. Karena dia sendiri menyadari apa yang dikatakan sahabatnya itu memang benar. Bahwa dia adalah bagian dari perjalanan Ken Arok. Atau bagian dari titisan Rakai Walaingpu Kumpayoni. Mula Kameswara tidak menerima kata-kata Ken Arok. Tetapi akhirnya dia menyadari bahwa dia memang mempunyai hubungan dengan peristiwa air terjun Kambang Ayun. Dan hal itu sangat erat sekali hubungannya dengan Ken Arok. Sambil menarik napas tertahan, Kameswara mencoba membalikan kata-kata. Baik, kalau memang aku harus bertanggung jawab atas peristiwa ini. Sekarang bagaimana dengan kau sendiri? Bukankah ilmu kanuraganmu sangat tinggi? Dan bukan mustahil kau dapat memusnahkan kabut-kabut itu dengan mudah. Kabut-kabut itu sudah bukan masalahku lagi. Apa yang sudah kubeban kepadamu adalah sudah menjadi tugasmu. Dan aku tidak boleh mencampurinya, kecuali hal-hal tertentu. Aku masih mempunyai masalah lain yang jauh lebih penting. Dan itu harus kau pahami. Baiklah, karena demi keselamatan orang banyak dan demi peri kemanusiaan, aku akan membantumu untuk menyelesaikan masalah ini. Syukurlah kalau kau mengerti. Ada hal lain lagi yang harus kau ketahui. Tentang apa lagi? Tentang Kendedes. Apa? Kendedes? Ada apa dengan dia? Oh, jadi kau belum mendengar kabar tentang Kendedes? Ya, ceritakanlah Ken Arok. Apa yang terjadi terhadapnya? Apakah ada bencana atau musibah yang telah menimpanya? Kendedes dalam keadaan baik-baik. Tidak ada musibah atau bencana yang menimpanya. Justru dia sekarang sedang kejatuhan bulan. Kendedes sekarang telah menjadi seorang permaisuri. Menjadi seorang permaisuri? Terangkan yang jelas, Ken Arok. Jangan membuatku semakin penasaran. Aku berkata yang sebenarnya. Kau kenal dengan penguasa Tumapel? Maksudmu aku Wutunggul Ametung? Iya. Dialah yang mengambil Kendedes menjadi permaisurinya. Perkawinannya belum berlangsung lama. Tunggul Ametung menjemput Kendedes di saat aku melakukan tugas di hutan Pelampangan. Tunggul Ametung. Kendedes. Sungguh tidak kusangka kalau akhirnya kita benar-benar berpisah. Rasanya waktu begitu cepat merubah peristiwa di jagat ini. Ken Arok, lalu apa tindakanmu setelah melihat kenyataan ini? Aku akan merebut Kendedes.
Dia harus jadi milikku. Apapun yang terjadi, aku akan merebut dia dari sisi Tunggal Amatung. Wajah Ken Arok berapi-api. Dadanya bergemuruh seakan-akan menahan gejolak amarah yang akan pecah di langit malam. Sambil berdiri, dia kemudian melemparkan pandangan ke laut lepas. Ombak di ujung sana berdebur. Tak bedanya hati anak muda ini yang menyimpan dendam. Apakah tidak kau pikirkan bagaimana akibatnya? Aku Tunggul Amatung adalah seorang penguasa yang mempunyai banyak pengaruh di Tumapel. Di samping itu, ia mempunyai kekuatan yang tidak bisa kita ukur dengan perhitungan. Kameswara, apa kau pikir aku tidak punya kekuatan dan pengaruh di sana? Kau boleh lihat bagaimana nanti Ken Arok bertindak. Tumapel sekarang berada dalam genggamanku. Aku tinggal bertindak jika aku mau. Kalau memang demikian, kenapa tidak kau lakukan hal itu? Sebodoh-bodohnya aku. Di sini, di otakku, sedikitnya aku mempunyai perhitungan. Aku membutuhkan waktu yang tepat, dan itu tidak akan lama lagi. Kau sendiri bagaimana, Kameswara? Apakah di hatimu tidak terlintas rasa cemburu atau rasa kehilangan? Setiap manusia yang mencintai seseorang, jika orang itu dimiliki orang lain, tentunya rasa kehilangan mesti kita rasakan. Tetapi kita pun harus berpikir, di mana landasan pemikiran kita ada pada garis kepasrahan yang kuasa. Kita harus terima apa adanya. Kau menerima apa adanya? Iya, apa adanya. Aku sudah memasrahkan apa yang terjadi, jika memang ini atas kehendak yang Maha Agung. Aku mempunyai pandangan mungkin Kendedes bukan jodohku. Tapi bukankah kau pun bisa melakukannya, merebutnya jika kau mau? Tidak. Bagiku segala sesuatu yang hilang, apalagi seorang kekasih jika sudah dimiliki orang lain, artinya dia memang bukan jodohku. Aku sebenarnya sudah mendapat firasat bahwa dia bukan jodohku ketika berada di Panawijen. Makanya ketika aku pergi, aku berusaha melupakan dia, sekalipun terasa berat. Apakah kau bicara dengan hati yang jujur, Kameswara? Apa kau pikir aku tidak bicara jujur? Atau dari kata-kataku tersimpan suatu rencana yang konyol? Tidak, Ken Arok. Bagiku tak ada niat busuk terlintas dalam benakku. Aku sudah bicara apa adanya, bahwa aku pasrah pada apa yang telah terjadi. Ya, baiklah. Aku percaya. Aku sangat berterima kasih sekali padamu, bahwa kau mau melupakan orang yang kucintai. Dengan begitu, aku tidak akan mempunyai saingan selain Tunggul Ametung. Baiklah. Nah, sekarang bagaimana seandainya kita melupakan dulu masalah Kendedes? Iya, kukira itu lebih baik. Apakah ada pembicaraan lain yang ingin kau katakan? Iya, ada beberapa hal yang harus kau ketahui. Salah satunya mengenai logam itu. Maksudmu logam pusaka yang jatuh dari langit? Yang mana lagi kalau bukan benda itu? Aku berniat mengambilnya. Kapan kau akan mengambilnya? Bulan purnama nanti. Bulan purnama? Apakah tidak terlalu lama? Apalagi yang harus kau tunggu? Aku akan tapa brata dulu. Aku harus mengumpulkan segala kekuatanku. Apakah kekuatanmu sendiri berada di bawah kekuatan logam pusaka itu? Aku tidak tahu. Yang jelas benda pusaka itu mempunyai kekuatan yang dahsyat. Dan pada saat bulan purnama nanti, kekuatan yang dimiliki benda itu akan berkurang. Nah, pada saat itulah aku akan mengambilnya. Jika benda itu tidak segera kuambil, malapetaka akan terus berkepanjangan. Nah, Kameswara, kukira sudah saatnya kita berpisah. Tunggu sebentar. Sekarang kau akan kemana? Masih ada sesuatu yang harus kuselesaikan di pulau ini. Maksudmu, kau masih tetap berada di wilayah ini? Iya. Aku tidak akan kemana-mana sebelum semuanya tuntas. Tapi apakah kau tidak berniat untuk bertemu dengan Empu Gandring dan juga pamanku, Biku Dewa Hastu? Tidak. Lain kali saja. Sampaikan salamku pada beliau. Kameswara, kalau kau berniat melihat wujud bongkahan itu lebih jelas lagi, lihat saja pada malam hari. Tapi ingat pesanku, jangan sampai ada yang menyentuhnya. Jika kau melanggar pesanku, atau siapa saja tidak mendengarkan laranganku, maka kematian akan menjemputnya. Kecuali pada saat bulan purnama nanti, di mana benda itu tengah dinina bobokan rembulan, kau baru bisa menyentuhnya. Nah, selamat tinggal. Hop.
meninggalkan Arok, Kameswara terpaku sendirian di tempat itu. Awan hitam masih membentang. Rembulan tua letih menyelinap di pelukan alam semesta. Waktu terus merangkak. Tanpa terasa matahari sudah kembali berdiri di atas punggung gunung. Sementara itu di sisi lain, nampak dua sosok tubuh tengah menyusuri tepian pantai. Kita mencari tahu dulu. Lihatlah, di sana ada beberapa pondok. Mungkin penghuni salah satu pondok-pondok itu ada yang tahu, Paman. Ya, baiklah. Kalau kau ingin mencari keterangan dulu, ayo. Dua orang itu tak lain adalah Sindupati dan kemenakannya Seruni. Mereka melangkah menuju ke sebuah perkampungan yang dilihatnya. Suasana kelihatan sepi, kecuali debur ombak yang bisa memecah kesunyian. Mereka sempat terpana sejenak setelah melihat bagaimana keadaan kampung itu. Aneh, kenapa perkampungan ini kelihatan sepi sekali? Seperti tidak mempunyai penghuni. Iya, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Mungkin ada perampokan besar di kampung ini. Kemudian para penghuninya mengungsi ketakutan. Luar biasa sekali. Perampokan macam apa yang menyebabkan para penghuni kampung ini lari ketakutan? Ya, sudahlah. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini. Tidak ada yang bisa kita ambil untuk mencari keterangan. Paman, kenapa tidak kita lihat-lihat dulu perkampungan ini? Apa yang akan kita lihat? Sementara keadaan kampung ini seperti mati. Kau lihat sendiri bagaimana keadaannya. Sudahlah, bukankah kau ingin segera sampai ke Pesanggaran? Mumpung suasana pantai sedang sepi, kita harus berlayar terus ke arah selatan sampai kita menemukan tempat untuk mencari keterangan. Baiklah, Paman. Mudah-mudahan saja di sana masih ada perkampungan. Ayo. Keduanya segera meninggalkan kampung itu. Mereka kembali naik ke atas perahunya. Dan sebentar kemudian, keduanya sudah meninggalkan tepi pantai Selat Bali. Matahari berdiri dengan cerahnya. Ombak bergulung saling berkejaran. Sebagian airnya menyapu pasir-pasir putih. Setelah berlayar cukup lama, akhirnya Seruni dan Sindupati kembali merapatkan perahunya tak jauh dari perkampungan. Paman, Hah? kelihatannya kampung ini pun sepi. Tidak berbeda dengan kampung yang kita singgahi tadi. Iya, ada kejadian apa sebenarnya? Aku jadi sangsi kalau perkampungan tadi dirampok para penjahat. Jangan-jangan ada peristiwa lain yang terjadi di sini. Sebaiknya kita lihat ke sana saja, Paman. Ayo. Iya, lihat. Tulang belulang. Gila. Perbuatan siapa ini? Paman, di sana pun ada tulang-tulang lain yang berserakan. Gila. Semakin banyak saja tulang belulang yang berserakan di sekitar sini. Manusia macam apa yang tega mengguliti orang sampai demikian? Menurut Paman, apakah ini perbuatan manusia? Iya, aku yakin ini pasti perbuatan manusia. Tetapi bukan tergolong manusia biasa. Iya, boleh dibilang manusia liar. Manusia liar? Maksud Paman, manusia liar bagaimana? Manusia liar pemakan manusia. Mereka mempunyai kebiasaan memakan sesama. Iya. Sudah sejauh itukah perbuatan manusia liar yang Paman katakan? Dasar manusia-manusia rakus. Seperti tidak ada yang bisa mereka makan saja. Aku sendiri tidak mengerti kenapa pada zaman seperti ini masih saja ada manusia-manusia seperti itu. Tapi, apakah Paman yakin bahwa perbuatan ini adalah perbuatan manusia-manusia liar? Yakin sih tidak. Tetapi yang jelas, jika melihat dari tulang belulang yang berserakan ini, sepertinya demikian. Kau jijik melihatnya? Atau kau takut terhadap manusia-manusia liar itu? Aku tidak pernah takut terhadap siapapun, Paman. Selama tanganku masih bisa mengepal, aku tak akan mundur menghadapi siapa saja. Tetapi, jika mengingat perbuatan yang menjijikkan ini, aku mual. Rasa jijik yang ada di hatiku, rasanya meledak-ledak ingin dimuntahkan. Sudahlah, Paman. Jangan membicarakan masalah manusia liar itu. Kita masih mempunyai tujuan lain yang harus kita pikirkan. Hatiku masih saja geram, ingin segera bertemu dengan Rahastri Kandi. Dia harus kembali kubawa ke Kori Kunjoro. Aku ingin tahu, apakah Kakang Paksi Jala Kuning tetap diam dan tidak melawanku jika gadisnya kuberikan pada Kakang Surubasanto. Dendam yang ada di hatimu rupanya begitu meledak-ledak. Ingin segera kau tumpahkan, Seruni. Jelas, Paman. Perasaan yang paling sakit jika dibanding yang lain adalah perasaan dendam.
Dendam yang menghinggap di batinku begitu besar dan menjadi karang yang kasar. Semua itu dapat musnah jika Rahasti Kandi, Kameswara, dan orang-orang yang menyakitiku tewas di tanganku sendiri. Kau tidak perlu khawatir. Aku akan membantumu sampai semuanya beres dan tuntas. Kasih Paman. Sekarang bagaimana? Apakah kita akan meninggalkan tempat ini? Atau akan terus melangkah sampai bertemu dengan seseorang? Kalau kau tidak merasa takut untuk menghadapi keadaan seperti ini, lebih baik kita teruskan saja langkah kita. Rasanya tidak ada yang perlu kita takutkan. Ayolah. Ayo. Tulang belulang yang ada di sekitar tempat ini sepertinya tidak ada habisnya. Apakah para penduduk desa ini tewas semua? Kukira begitu. Sudah, jangan terlalu kau pikirkan keadaan seperti ini. Nanti kau semakin cemas saja. Iya, Paman. Saruni dan Sindupati terus melangkah menyusuri perkampungan Hamuncar. Suasana benar-benar sepi. Kicauan burung yang terdengar dari jauh pun seolah-olah tenggelam oleh deburan ombak. Ketika keduanya tengah melangkah, mereka tidak menyadari kalau ada dua pasang mata tengah memperhatikan dengan tajam. Dua orang yang mengintip Seruni dan Sindupati itu berada pada jarak yang cukup jauh dan berada di dataran tinggi. Aku yakin orang yang memasuki perkampungan Hamuncar itu mempunyai tujuan seperti kita, Boja Pradata. Iya, tetapi mereka tidak menyadari kalau berada pada gelanggang bahaya. Kedatangan mereka sia-sia. Benar, mereka tidak menyadari kalau tengah berada pada mulut buaya yang suatu saat mencabik-cabik dan menelannya secara mengerikan. Menurutmu bagaimana? Apakah mereka kita beritahu saja? Jangan, tidak perlu. Kita masing-masing mempunyai urusan sendiri-sendiri. Dan kalau mereka mengalami nasib yang naas, berarti saingan kita untuk mendapatkan logam itu semakin berkurang. Nah, bukankah demikian, Yudapaksa? Iya, kau benar. Sampai kapan kita akan berada di tempat ini, Pradata? Sampai kita merasa tenang. Kemudian kita berangkat ke gunung, di mana jatuhnya benda itu. Oh, aku merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Suasana memang sedang tidak menyenangkan. Kenapa harus bingung? Keduanya masih terus mengintip Seruni dan Sindupati. Namun mereka tidak menyadari bahwa ada bahaya yang tengah mengancam mereka. 3 gumpalan kabut yang merayap dari sebuah pohon turun berkelebat mendekati. Udara seketika itu juga terasa berubah. Sambil menoleh dengan wajah tegang, Boja Pradata tersentak kaget seketika itu juga. Yudapaksa, lihat! Kabut! Keparat! Kenapa kabut-kabut sial itu bisa muncul di belakang kita dengan cepat? Seharusnya sejak tadi kita menyadari keadaan. Karena kita terlalu lengah, akhirnya benda-benda laknat itu mengancam kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus lari ke pantai. Hanya dengan menyelam ke air, kita akan selamat. Ayo, mumpung belum terlambat. Tunggu. Dengan hati berdebar, Yudapaksa segera melompat menyusul Boja Pradata. Namun ketika keduanya tiba di tepi pantai, mereka pun terkejut karena tiba-tiba saja kabut-kabut itu sudah melayang cepat menjegat langkah mereka. Sekarang keduanya terkepung oleh 3 gumpalan kabut. Jahanam, kabut-kabut sial. Benda-benda berasap itu seolah-olah mempunyai otak untuk membunuh. Dia tahu kalau kita akan lari ke pantai ini. Terpaksa kita lawan. Gunakan seluruh kepandaian kita untuk memusnahkan kabut-kabut laknat itu. Majulah ke barat! Jangan hanya mengumpat, Yudapaksa. Kita harus melakukan sesuatu sambil mencari kesempatan untuk terjun ke laut. Nah, keluarkan seluruh ajian andalan kita. Ayo, bersiap-siaplah sebelum dia menyerang kita. Aku akan mengeluarkan ajian Candrasa Birawaku. Jangan harap kau akan terus hidup menerima ajianku. Kabut keparat. Boja Pradata, lakukanlah secara bersamaan, biar kita mempunyai kekuatan yang tinggi. Ayo. Ledakan keras terjadi.
Pukulan ganda yang dilancarkan kedua tokoh sakti itu cukup membuat dada berdebar. Namun sungguh di luar dugaan, rupanya kehebatan dari kabut itu di luar jangkauan pikiran mereka. Kabut-kabut setan yang terkena pukulan itu kembali bersatu dan melayang-layang dengan sombongnya. Makhluk macam apa ini? Kabut-kabut itu, dia masih melayang dalam keadaan utuh. Celakalah kita sekarang, Pradata. Tidak, aku tidak ingin mati sia-sia di telan kabut-kabut jahanam itu. Kita harus mencari akal untuk memusnahkannya. Aku sendiri sedang berpikir bagaimana caranya. Hei, Pradata, kemana kau? Boja Pradata! Puluh, rupanya diam-diam kau menggunakan ajian panglimunan. Aku harus menghajar kabut-kabut itu agar cerai-berai. Dengan begitu dapat meloloskan diri dan menyelam di air laut. Kabut-kabut itu pecah. Sebelum dia bersatu lagi, sebaiknya aku melompat ke laut. Yuda Paksa akhirnya dapat meloloskan diri dengan menyelam ke air laut. Sementara Boja Pradata yang menggunakan ajian panglimunan masih belum kelihatan oleh mata biasa. Tetapi sekalipun demikian, rupanya kabut-kabut itu tidak bisa diperdaya dengan mudah, dan dia bukanlah termasuk makhluk hidup yang bernyawa. Entah bagaimana kejadiannya, tiba-tiba saja terdengar jeritan menyayat di antara gumpalan kabut. Tolong! Rupanya kabut-kabut setan itu telah melahap tubuh Boja Pradata. Dalam sekejap tubuh besar dan berotot itu tinggal tulang belulang yang berserakan. Dan setelah melahap mangsanya, kabut-kabut itu kemudian pergi. Sesaat setelah kepergian kabut-kabut setan itu, dari laut muncullah Yuda Paksa melangkah gontai. Boja Pradata, sungguh malang sekali nasibmu. Tidak kusangka akhirnya kau mengalami nasib yang menyedihkan. Kabut-kabut itu memang bukan sebangsa makhluk biasa, tetapi dia tidak lebih dari makhluk jahanam. Apa yang dapat kulakukan sekarang? Ternyata angan-angan untuk mendapatkan logam itu terlalu berat kendalanya yang harus kulalui. Belum lagi ketegangan tentang kabut-kabut itu berakhir. Tiba-tiba Yuda Paksa terkejut oleh sesuatu yang mencurigakan dari balik semak-semak yang tak jauh dari tempat itu. Dengan wajah tegang, dia kembali menepi ke pantai. Namun tiba-tiba... Suara auman itu mengingatkan aku pada seseorang. Ya, dia pasti Ken Arok. Tetapi untuk apa dia berada di tempat ini? Apakah dia mengetahui bahwa aku berada di sini? Yuda Paksa, untuk apa kau merendam terus di air laut itu? Apakah kau tidak ingin meninggalkan tempat berbahaya ini? Siapa kau? Apakah kau singa liar dari padang karautan? Luar biasa. Sekalipun aku tidak menunjukkan diri, tetapi kau dapat mengenali suaraku. Kenapa kau berada di sini? Apa yang kau inginkan dariku? Pergilah dari tempat ini, karena tidak akan kubiarkan siapapun menyentuh benda logam itu. Kenapa? Karena tidak ada yang layak mendapatkan benda itu. Siapapun orangnya, termasuk kau. Seandainya aku tetap memaksa untuk mendapatkan benda itu, apa yang ingin kau lakukan? Aku tidak akan melakukan apa-apa. Tetapi harus kau pikirkan sebelumnya apa akibatnya. Apakah tidak terpikirkan olehmu tentang kabut-kabut setan itu? Dan apakah kau tidak menyadari bagaimana keadaan temanmu sekarang? Lihatlah baik-baik tulang belulang itu, Yuda Paksa. Kau bisa bayangkan bagaimana kehebatan temanmu dan juga kehebatan seorang Sabalangit. Mereka sekarang telah musnah di cengkeram kabut-kabut itu. Sekarang tinggal kau, dan itu terserahmu. Jika memang memaksakan diri untuk mendapatkan benda itu. Aku rasa munculnya kabut-kabut itu adalah karena ulahmu. Kaulah penyebab munculnya malapetaka ini. Tutup mulutmu.
Jangan menuduhku telah berbuat macam-macam. Jika kau masih ingin tetap hidup, sekali lagi, tinggalkan tempat ini. Aku bisa saja berbuat sesuatu untukmu. Dan aku juga bisa mengendalikan kabut-kabut itu jika aku mau. Sudahlah, sebelum terlambat dan kesabaranku habis, tinggalkanlah tempat ini. Tetapi kalau kau tetap membandel, terserah. Kau punya hak, tetapi aku juga punya keputusan. Nah, selamat tinggal. Hup! Hei, tunggu! Satu-satunya cara terbaik untuk selamat, yaitu dengan meninggalkan tempat ini. Aku memang harus melupakan impian itu. Biarlah benda logam itu menjadi milik orang lain. Asal aku selamat, sebaiknya segera aku tinggalkan saja tempat ini. Akhirnya dengan hati pasrah, Yuda Paksa, bekas tumenggung Kediri itu meninggalkan tempat itu. Dia terus melangkah tak jauh dari air laut. Sementara matahari tak terasa sudah menepi, dan suasana terasa sunyi kembali mencekam. Sementara itu, Seruni dan Sindupati yang telah memasuki desa Hamunjar sekarang tengah berada di salah satu pondok dengan tegang. Di mana-mana tulang belulang berserakan. Kejadian ini kelihatannya sangat aneh sekali, Paman. Seolah-olah bukan dilakukan oleh orang-orang liar. Bagaimana mungkin mereka menghabiskan mayat-mayat yang jumlahnya lebih dari 10 dalam sekejap? Iya. Aku yakin pasti ada peristiwa lain. Bagaimana, Seruni? Seandainya kita mencari tahu kejadian ini. Kita masih mempunyai tugas lain yang lebih penting, Paman. Biarlah masalah yang menimpa desa ini berlangsung. Toh, tak ada sangkut pautnya dengan kita. Aku hanya sekedar menawarkan sesuatu. Kalau kau tidak tertarik dengan masalah ini, ya tidak apa-apa. Kurang ajar. Rupanya masih ada orang di sekitar tempat ini, Paman. Rasanya aku tadi melihat seseorang berkelebat ke arah sana. Ayo, kita keluar dari pondok ini, Paman. Berhati-hatilah, Seruni. Desa ini rupanya sudah tidak aman. Tunggu, Paman. Bagaimana kalau kita intip dari jendela itu? Sebelum kita keluar dari pondok ini, kita harus mengetahui keadaan. Ayo, Paman. Ayo. Seruni, apakah kau yakin tadi ada orang berkelebat di luar? Iya, rasanya begitu, Paman. Kelihatannya kau ragu. Jangan percaya dengan perasaan. Kalau kenyataannya sering tidak terbukti. Tapi saya yakin pasti ada seseorang di sana. Lihatlah baik-baik, Paman. Tidak biasanya ada angin besar seperti itu. Aku yakin pasti ini perbuatan seseorang. Sambil kembali mengintip dari celah-celah jendela pondok, Seruni meyakinkan hati pamannya. Sementara Sindupati sendiri masih mengintip dengan hati penasaran. Angin berhembus sedikit kencang, daun-daun kering beterbangan. Suasana di desa Hamuncar seakan-akan menjadi semakin tegang saja. Seruni dan Sindupati segera mengintip dari celah-celah jendela. Keduanya mengamati keadaan dengan hati berdebar. Namun setelah beberapa saat mengamati suasana di luar, keadaan tidak berubah. Bahkan tidak ada tanda-tanda sesuatu yang mencurigakan. Apakah kau yakin ada seseorang yang berkelebat di luar? Iya, rasanya begitu. Aku yakin benar kok. Tapi kelihatannya kau ragu. Jangan terlalu percaya dengan perasaan. Kalau kenyataannya sering tidak terbukti. Tapi aku yakin pasti ada seseorang di luar. Lihatlah baik-baik, Paman. Tidak biasanya di sebuah desa seperti ini ada angin besar. Aku yakin itu pasti perbuatan seseorang. Bukan, Seruni. Angin itu berhembus sendiri. Maksudku tidak ada orang yang menghembuskannya. Iya, dalam keadaan seperti ini, kita memang sering berada dalam ketegangan yang tidak jelas. Bahkan sering juga memunculkan hayalan-hayalan yang justru membuat kita gelisah. Sudahlah, sebaiknya kita keluar dari pondok ini. Baiklah, Paman. Hari sebentar lagi malam. Apakah kau akan tetap memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan, atau kau ingin bermalam di desa ini? Aku sebenarnya ingin terus melanjutkan perjalanan, Paman.
Tapi biar bagaimana, kita harus melihat keadaan. Kalau memang kita harus bermalam, maka kita akan bermalam. Tetapi jika tidak, apa salahnya kalau kita melanjutkan perjalanan? Aku hanya menuruti apa yang kau inginkan. Ayo kita keluar. Ya, Paman. Keduanya kemudian keluar dari pondok itu. Namun mereka tidak langsung melanjutkan perjalanan. Mereka masih mengamati keadaan dengan wajah tegak. Sementara itu di sebuah dataran tinggi, di mana Biku Dewa Hastu, Empu Gandring, dan Anjan Piani Kayu Wangi serta Panji Parasu berada, suasananya masih diliputi kecemasan yang dalam. Kenapa Kameswara belum muncul juga? Sebenarnya siapa yang dia temui? Mungkin ia sedang melakukan sesuatu, Kakang. Kalau saya lihat kepergiannya tadi sangatlah aneh, Kakang. Seolah-olah menyimpan sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh kita, Kakang. Iya. Sepertinya demikian. Mudah-mudahan saja dia selamat dari gangguan kabut-kabut setan itu. Kakang, lihat itu. Kameswara. Paman, maafkan atas kepergian saya. Mungkin saya telah mencemaskan Paman berdua. Dari mana sebenarnya kau? Saya baru saja menemui Ken Arok, Paman. Ken Arok? Kenapa kau tidak bicara bahwa kau ingin menemui dia? Maafkanlah saya, Paman. Karena memang demikianlah apa yang diinginkan Ken Arok. Kalau boleh aku tahu, apa saja yang kalian bicarakan? Kami hanya membicarakan masalah bongkahan logam itu. Menurutnya, bongkahan logam itu akan dapat dikuasai jika datang malam bulan purnama. Malam bulan purnama? Kenapa hanya pada malam bulan purnama benda itu bisa dikuasai? Entahlah, Paman. Saya sendiri tidak tahu. Tetapi yang jelas pada bulan purnama, kekuatan jahat yang dikandung benda itu akan berkurang. Sedikitnya akan mudah untuk dijinakan. Luar biasa. Benda itu seolah-olah mempunyai nyawa. Lalu, apakah Ken Arok yang akan menguasai benda itu? Itu pun saya belum mengerti, Paman. Tetapi sepertinya ia mempunyai niat demikian. Anak muda itu benar-benar aneh. Dan kehebatannya pun luar biasa. Sulit diukur. Kenapa Ken Arok tidak berminat menemui kita? Dia mengatakan tidak sempat, karena masih banyak sesuatu yang harus diselesaikannya. Kameswara, apakah Ken Arok pun tidak menitip salam pada kami bertiga? Dia menitip salam, Paman. Terutama pada Paman Empu Gandring. Ken Arok. Lalu apa lagi yang dikatakannya, Kameswara? Jika kita ingin melihat benda itu lagi, sebaiknya pada malam hari saja. Menurut Ken Arok, pada malam hari, kekuatannya tidak sejahat pada siang hari. Apakah Paman bertiga berniat melihat benda itu lagi? Iya, Kameswara. Tapi, ada satu yang harus Paman ketahui bertiga. Jangan sekali-sekali benda itu disentuh atau dipegang secara nekat. Karena benda itu bisa menghabisi nyawa kita seketika itu juga. Mengerikan sekali. Tapi biar bagaimana, aku tetap ingin melihatnya, Kameswara. Karena aku merasa belum jelas jika tidak melihat dari dekat. Bagaimana Adi Dewa Hastu? Iya. Ayolah, aku pun ingin melihatnya dengan jelas. Kebetulan sebentar lagi malam. Sebaiknya sekarang kita mencari tempat istirahat yang tenang dan aman, agar kita dapat istirahat. Iya, Kakang. Ayolah. Ayo. Panji Parasu, ayo. Sambil menanti malam, mereka melangkah mencari tempat istirahat di sekitar tempat itu. Sementara malam perlahan turun, serangka malam setia seperti hari-hari sebelumnya. Dan di sudut malam yang sunyi itu, Seruni dan Sindupati masih berada di desa Hamunjar. Keduanya tengah beristirahat di serambi salah sebuah pondok. Baru kali ini aku merasakan kesunyian yang dalam, Paman. Sekalipun kita sebelumnya berada di tempat yang sunyi, tetapi kesunyian yang kita rasakan ini jauh lebih mencemaskan. Aku seperti merasakan ada sesuatu yang ganjil dengan desa ini, Paman. Mungkin saja desa ini menyimpan sebuah misteri yang mengerikan. Tapi bagi kita hal-hal seperti ini bukanlah sesuatu menakutkan. Kita sudah terbiasa menghadapi masalah yang berbahaya.
Tapi perjalanan yang kita lakukan ini jauh lebih menegangkan dari yang pernah kualami. Ya, jika aku mengingat mereka, hatiku seakan-akan tidak bisa untuk diajak tenang. Kameswara, dialah bibit malapetaka dari kematian ayahku. Ayah, maafkanlah kebodohan anakmu ini. Aku begitu banyak dosa terhadapmu. Menyesal rasanya tidak bisa minta maaf pada saat menjelang kematianmu. Saruni, kepahitan seperti itu tidak perlu kau ingat-ingat kembali. Sekarang lakukan saja apa yang harus kau lakukan. Biarkan ayahmu tenang di alamnya sendiri. Tapi aku menyimpan dendam yang tidak habis-habisnya, Paman. Dendam memang harus terbalaskan. Biar bagaimana mereka harus bertanggung jawab atas kematian ayahmu. Saat keduanya tengah tenggelam dalam pembicaraan yang serius, dari arah lain, tepatnya dari semak belukar yang liar, nampak sepasang mata tengah menatap dengan tajam. Sepasang mata itu nampak tajam dan liar. Paman, apakah kau merasakan ada getaran aneh di sekitar tempat ini? Tidak, aku tidak merasakan apa-apa, Saruni. Aku tidak percaya kalau Paman tidak merasakan apa-apa. Paman, lihatlah di semak-semak itu. Seperti ada 2 buah sinar kuning yang mendekam di sana. Seperti sepasang mata. Tapi aku rasa itu mata kucing. Perhatikan saja baik-baik. Sinar itu begitu tajam dan tidak ada kesan yang mencurigakan. Aku tidak percaya. Sebaiknya kulihat lebih dekat saja. Setelah bicara demikian, Saruni segera bangkit. Begitu juga dengan Sindupati. Keduanya sekarang sudah berdiri sambil menatap tajam ke arah sepasang sinar kecil itu. Namun belum sempat mereka melangkah, tiba-tiba terdengar auman keras dari semak-semak itu. Paman, seperti auman suara singa. Aku yakin itu pasti suara singa. Sekarang baru aku mengerti. Mungkin tulang belulang itu adalah perbuatan singa liar tadi, Paman. Paman, kenapa diam saja? Aku meragukan bahwa yang bersuara tadi adalah singa. Sekalipun suara itu jelas seperti auman seekor singa. Iya, lebih baik kita lihat saja dulu. Ayo. Yuk. Keduanya kembali melangkah, namun mereka melangkah dengan hati-hati sekali. Sosok bayangan itu jelas masih berada di balik semak-semak bersama sepasang matanya yang liar. Dan ketika Saruni serta Sindupati hampir berada di depan tumbuh-tumbuhan liar itu, tiba-tiba saja bayangan itu berkelebat cepat. Singa itu melesat kabur, Paman. Ayo kita kejar. Nanti dulu, Saruni. Bayangan itu bukan bayangan seekor singa. Lalu bayangan apa yang Paman lihat? Itu bayangan sesosok tubuh manusia. Apakah Paman tidak salah lihat? Tidak. Aku sudah menajamkan penglihatanku, Saruni. Dia memang bukan seekor binatang, tapi dia seorang manusia. Manusia? Iya. Luar biasa sekali. Suara yang dikeluarkannya begitu dahsyat, seperti mengandung tenaga dalam yang kuat. Sayang dia melesat pergi. Tapi apa yang dilakukannya di tempat ini? Dia seperti mengintai kita. Besar kemungkinan dialah yang membunuh orang-orang kampung ini. Iya. Kemungkinan seperti itu bisa saja terjadi. Ada apa, Saruni? Paman, lebih baik kita pergi saja dari sini. Aku justru akan merasa lebih tenang jika berada di tepi pantai, Paman. Baru sekarang kulihat rasa takut yang nampak di wajahmu, Saruni. Iya, aku sendiri tidak mengerti, Paman. Kenapa tiba-tiba saja seperti ada rasa takut yang menyelimuti hatiku. Dan itu terjadi ketika mulai memasuki wilayah ini, Paman. Ya, kukira hal seperti itu cukup wajar, ya. Paman tidak merendahkanmu. Ayolah, kalau memang kau ingin berada di tepi pantai. Iya, Paman.
Keparat, makhluk itu rupanya terus menguntit kita, Seruni. Lihat, Paman. Ada yang mengendap-endap di atas pondok itu. Dia melesat lagi ke sana, Paman. Jahanam. Rupanya kita tengah dipermainkan makhluk berengsek. Seruni, ayo kita kejar. Tapi, Paman... Jangan takut, aku akan melindungimu. Ayo. Akhirnya, dengan terpaksa, Seruni melesat mengikuti langkah pamannya pergi. Sementara malam masih membentang dengan sunyi. Sesosok bayangan yang dilihat oleh Seruni sekarang sudah lenyap tanpa jejak. Dan ketika keduanya berada di bekas tempat berdiri makhluk aneh itu, mereka terdiam sesaat lamanya. Karena apa yang dicarinya tidak diketahui kemana perginya. Kita benar-benar terkecoh. Rupanya makhluk itu memang sengaja mempermainkan kita, Seruni. Lalu sekarang bagaimana, Paman? Apakah Paman akan tetap mencarinya? Tidak perlu. Sebaiknya kita tinggalkan saja tempat ini. Ayo. Iya. Menurutku mungkin akan lebih mudah jika besok kita lakukan pencarian ini. Sebenarnya aku tidak terlalu penasaran untuk mencari tahu makhluk apa sebenarnya yang kita temui tadi. Kalau begitu, kita tidak perlu bersusah payah mencarinya. Ya, ayo kita kembali ke perahu. Mari, Paman. Hup. Hup. Lega rasanya setelah berada di sini. Rasa cemas yang semula mendekam di hatiku berangsur-angsur lenyap, Paman. Jangan dulu keburu tenang, Seruni. Lihatlah siapa orang yang melangkah kemari. Sial, rupanya makhluk tadi benar-benar manusia. Mungkin dia sengaja ingin menantang kita, Paman. Iya. Sebaiknya kita bersiap-siap sebelum dia memangsa kita. Iya. Seruni dan Sindupati pamannya segera memasang kuda-kuda dengan gagahnya. Wajah mereka tegang, seolah-olah khawatir menyambut kematian yang akan menjemputnya. Sementara bayangan tubuh yang melangkah mendekati masih terus mengayunkan langkahnya tidak peduli. Nah, siapakah orang yang datang mendekati Seruni dan Sindupati itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.